selamat siang. Ketemu lagi dengan saya untuk pembelajaran mengenai reservasi, terutama untuk nanti media pemesanan kamar. Apa itu media pemesanan kamar? Di mana di hotel nanti media pemesanan kamar itu apa saja yang akan digunakan di dalam media pemesanan kamar di hotel. Nah, yang pertama adalah ketika nanti kita menerima pemesanan kamar, itu media yang akan dipakai adalah yang pertama adalah nanti kita menggunakan direct reservation namanya, atau personal direct, di mana orang datang langsung ke hotel, calon tamu datang langsung ke hotel untuk memesan sejumlah kamar. Nah, itu nanti di hotel direct reservation itu orangnya datang sendiri. Jadi calon tamu datang sendiri, kemudian memesan sejumlah kamar untuk masa yang akan datang. Itu yang pertama adalah direct reservation. Kemudian yang kedua adalah telepon. Yang kedua adalah nanti telepon, di mana orang pada saat melakukan pemesanan kamar menggunakan telepon. Jadi mereka menggunakan telepon, baik itu dari rumah, dari kantor, ataupun dari mana saja. Ketika dia ingin memesan sebuah kamar atau memesan sejumlah kamar, mereka akan bertelepon ke kita. Kemudian melalui media telepon itu, mereka memesan sejumlah kamar di masa yang akan datang. Itu untuk yang kedua, bahwa tamu akan memesan sejumlah kamar menggunakan telepon. Yang ketiga, menggunakan surat. Mungkin saat ini sudah tidak lazim untuk menggunakan surat, meskipun saat ini masih banyak tamu-tamu yang masih menggunakan surat. Namun demikian, karena sedikitnya penggunaan pemesanan kamar menggunakan surat, tetap kita akan layani. Bagaimanapun juga yang namanya tamu adalah kita nomor satukan. Di dalam perhotelan kita mengenal bahwa tamu adalah raja bagi kita. Oleh karena itu, apapun nanti pemesanannya, medianya yang digunakan apa, tetap kita terima sebagaimana mestinya, dengan baik. Oleh karena itu, yang ketiga kita menggunakan yang namanya surat. Tetap masih menggunakan namanya surat. Tetap kita layani dengan baik. Itulah nanti pemesanan kamar yang menggunakan surat. Media yang lain adalah menggunakan faksimail, di mana saat ini perusahaan-perusahaan ataupun travel agent, kemudian nanti perusahaan-perusahaan yang lain, biasanya mereka menggunakan mesin fax namanya atau faksimail, di mana faksimail ini nanti kita punya rekamannya, di mana ketika nanti pemesanan itu menggunakan faksimail dan kita sudah mendapat kirimannya, kita akan mendapatkan juga nanti yang namanya rooming list, di mana rooming list itu adalah tamu-tamu, daftar-daftar tamu-tamu yang akan memesan, yang akan menginap di hotel kita melalui perusahaan ataupun nanti melalui travel agent atau biro perjalanan wisata. Nah, itu adalah untuk faksimail, di mana faksimail itu rata-rata beradanya di perusahaan, karena untuk pribadi jarang sekali digunakan. Tetapi kalau untuk perusahaan, baik itu nanti travel agent, baik itu nanti perusahaan swasta, baik itu nanti perusahaan pemerintah, biasanya nanti mereka menggunakan yang namanya faksimail, di mana nanti rekamannya itu ketika nanti kita harus mendapatkan data-data yang namanya rooming list, berapa orang yang akan datang, kemudian berapa jumlah tamu yang akan datang, kemudian membutuhkan kamar apa, apakah itu nanti standar, apakah itu deluxe, apakah itu nanti superior, apakah itu suite. Nah, itu nanti melalui faksimail itu akan lebih jelas, karena di situ semua listnya sudah ada di situ. Nah, ini mengenai faksimail. Terus kemudian berikutnya adalah penggunaan email. Nah, kita sudah tidak asing lagi dengan namanya email, di mana saat ini orang banyak sudah menggunakan email. Semua orang sekarang menggunakan email. Oleh karena itu, pemesanan kamar bisa dilakukan dengan email. Nah, email ini nanti yang akan kita gunakan sebagai pemesanan juga, media pemesanan kamar, di mana media pemesanan kamar menggunakan email ini akan sangat efektif. Karena calon tamu kita tinggal mengetiknya, kemudian memesan sejumlah kamarnya, kemudian kita balas menggunakan email juga. Sehingga dengan demikian, pemesanan itu bisa kita lampirkan juga dengan pengetahuan fasilitas yang ada di hotel kita, ataupun juga nanti keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh tamu semua kita lampirkan melalui email ini. Ini pemesanan yang menggunakan email. Kemudian
Berikutnya adalah pemesanan yang menggunakan website. Kita sudah tidak asing lagi dengan website karena saat ini untuk website yang digunakan oleh hotel, hampir semua hotel menggunakan, untuk hotel-hotel besar, untuk hotel-hotel menengah sudah menggunakan website semuanya. Sehingga informasi-informasi, baik nanti informasi rate atau harga, baik informasi fasilitas, baik informasi diskon dan seterusnya nanti akan tercover semuanya di dalam website yang namanya website hotel. Sehingga semuanya akan ada di dalam website hotel itu sendiri. Sehingga tamu mau mencari apapun di situ sudah ada di dalam website kita. Sehingga fasilitas yang kita masukkan di dalam situ, kemudian nanti harga yang dimasukkan ke dalam website itu akan selalu update, di mana tamu akan bisa mengupdate setiap saat dengan website hotel yang ada atau website hotel kita. Ini untuk website yang ada di hotel, karena di hotel nanti kita banyak menggunakan website untuk nanti promosi kita, untuk nanti pemesanan melalui website, di mana nanti ketika nanti kita membuka website langsung semuanya di situ sudah ada pemesanan kamar, tanggal-tanggalnya, tamu mau memesan kapan, itu semuanya sudah ada. Itu untuk website. Media pemesanan yang lain adalah nanti saat ini media-media aplikasi, di mana media aplikasi saat ini marak berkembang di mana-mana di dunia maya. Banyak sekali media-media pemesanan yang digunakan. Contoh di situ ada Traveloka, kemudian ada pikipiki.com, kemudian ada Mr. Aladin, kemudian ada Oyo, kemudian ada Red Doors. Ini semua mereka menggunakan aplikasi tersebut yang bekerja sama dengan hotel-hotel, di mana ketika nanti tamu ingin memesan tinggal klik, di mana mereka akan memesan hotel tinggal klik, baik itu Traveloka, baik itu nanti pikipiki.com, baik itu nanti Mr. Aladin, kemudian ada Oyo, Red Doors, dan masih ada yang lainnya, di mana nanti mereka bekerja sama dengan hotel-hotel atau penginapan-penginapan, di mana mereka bekerjasama untuk nanti pemesanan, memudahkan para calon tamu untuk nanti memesan sejumlah kamar. Nah, inilah media-media pemesanan kamar yang saat ini banyak sekali beredar untuk yang zaman saat ini, media aplikasi yang banyak sekali di dunia maya yang saat ini banyak beredar. Nah, itulah media-media pemesanan kamar. Kita sudah belajar tentang apa itu media pemesanan kamar, apa saja yang saat ini media-media pemesanan kamar yang ada di hotel, kemudian yang beredar di aplikasi yang sangat membantu dalam pemesanan kamar untuk tamu-tamu kita, calon tamu-tamu kita. Terima kasih untuk media pemesanan kamar. Kita sudah belajar media pemesanan kamar, dan kita ketemu nanti berikutnya untuk pembelajaran atau media yang lain atau pembelajaran yang lain untuk reservasi di hotel. Terima kasih. Ya, ketemu lagi dengan saya untuk video pembelajaran mengenai proses reservasi. Dalam hal ini saya akan belajar mengenai langkah-langkah mengirim dokumen menggunakan mesin faksimal. Nah, mesin faksimal digunakan oleh beberapa perusahaan ataupun nanti hotel-hotel, di mana di situ digunakan nanti berfungsi ganda. Satu, digunakan untuk telepon. Yang kedua adalah digunakan untuk mengirim dokumen ataupun nanti menerima dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam hal ini adalah nanti dokumen yang hubungannya dengan pemesanan kamar. Jadi kita akan memberikan konfirmasi kepada calon tamu kita bahwa nanti yang dipesannya itu ada atau tidak. Oleh karena itu kita harus memberikan konfirmasi kepada mereka itu. Nah, dokumennya adalah nanti berupa seperti ini. Ini ada dokumen yang akan kita kirim kepada calon tamu kita untuk memberitahukan bahwa pemesanannya itu ada atau tidak. Makanya kita konfirmasi kepada tamunya. Kemudian langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah yang pertama, setelah kita menyiapkan dokumen yang akan kita kirim, yang pertama adalah nanti masukkan dokumen ke mesin faksimal.
dengan posisi terbalik. Jadi kalau nanti kita seperti ini posisinya nanti kita balik. Sehingga nanti pada bagian ini nanti akan terekam atau bisa terfotokopi di mereka. Oleh karena itu kita harus membaliknya. Nah, di situ nanti akan ada di dalam mesin fax itu ada tulisan di situ face down yang pertama, yang kedua di situ maksimal adalah nanti 10 lembar. Di situ ada 10 sheets atau 10 lembar. Jadi maksimal ketika kita mengirim secara langsung itu maksimal adalah 10 lembar. Tapi alangkah baiknya ketika nanti kita mengirim untuk hotel untuk tamu-tamu yang berbeda ataupun nanti perusahaan-perusahaan yang berbeda yang menggunakan 1/1. Kemudian langkah berikutnya adalah nanti ada tanda bunyi tertentu. Ketika nanti kita sudah masukkan dokumen kita, nanti akan ada bunyi tertentu. Berikutnya adalah tekan nomor fax yang kita tuju. Nah, untuk nomor fax yang akan kita tuju, mesin fax itu menggunakan nanti kode wilayah. Jadi kode wilayah terus kemudian nomor yang kita tuju. Karena nanti kalau tidak menggunakan kode wilayah tidak akan bisa dilakukan. Oleh karena itu kita harus tahu kode wilayahnya yang kita tuju itu daerah mana, kemudian diikuti dengan nomor berikutnya. Itu nanti yang akan kita lakukan, yaitu tekan nomor fax yang dituju. Kemudian berikutnya tunggu sampai ada nada dering. Jadi nanti akan ada nada dering gitu. Nah, itu nanti nada dering itu yang akan memberikan tanda. Namun sebelumnya kita harusnya memastikan terlebih dahulu bahwa mesin fax itu aktif. Sebelumnya bisa kita telepon terlebih dahulu. Sebelum nanti kita mengirimkan data kita, sebelum kita mengirimkan dokumen kita kepada mereka, kepada perusahaan ataupun nanti secara individual, itu alangkah baiknya nanti kita telepon terlebih dahulu pada mereka untuk memastikan bahwa mesin faxnya berjalan dengan baik. Berikutnya nanti pada monitor mesin fax akan tertulis sending. Jadi di situ nanti akan tertulis ada sending. Ketika nanti sudah berjalan ada tulisan sending, berarti mesin fax itu berjalan dengan baik. Dokumen kita yang tadi kita masukkan ini nanti akan lama-lama akan berjalan terus sampai nanti habis terakhir ini bagian akhir. Nah, itu nanti untuk pada monitornya akan tertulis sending di dalam monitornya. Nah, berikutnya nanti di situ di dalam monitor juga nanti akan tertulis send P1. Artinya adalah send P1 adalah send page atau halaman 1. Kenapa itu halaman 1? Karena kalau dokumen di kita itu kita hanya mengirim satu dokumen saja, berarti nanti itu di situ akan tertulis send page 1 saja. Tetapi kalau nanti kita akan mengirim 2 dokumen secara langsung, maka di situ nanti akan terkirim send P1. Kemudian nanti kalau sudah berikutnya ada tulisan send P2. Begitu terus seterusnya. Karena maksimal 10 lembar. Jadi pengiriman untuk menggunakan mesin fax itu nanti seperti itu langkah-langkahnya di hotel. Nah, ketika nanti kita sudah ada send page 1, tadi yang kita kirim hanya 1 misalnya, send page 1, nanti di situ nanti akan berjalan perlahan. Yang kita dokumen-dokumen yang kita kirim itu akan berjalan perlahan. Nah, setelah nanti dokumennya itu keluar, kemudian nanti ada tanda lagi, berarti dokumen kita sudah terkirim atau diterima oleh si penerima. Demikian untuk langkah-langkah mengirim dokumen menggunakan fax email di hotel. Terima kasih. Ya, ketemu lagi dengan saya untuk video pembelajaran mengenai memproses reservasi. Pada bagian ini sekarang kita akan belajar tentang sumber pemesanan kamar yang ada di hotel. Sumber pemesanan kamar yang ada di hotel itu apa saja? Atau biasa di hotel diistilahkan dengan sources of reservation.
Jadi sumber-sumber pemesanan kamar di hotel itu apa saja? Nanti kita belajar hari ini, kita akan belajar hari ini untuk sources of reservation atau sumber-sumber pemesanan kamar yang ada di hotel. Nah, sumber pemesanan kamar yang ada di hotel yang pertama adalah perusahaan. Di mana perusahaan dapat dijadikan sebagai sumber pemesanan kamar, baik perusahaan swasta, perusahaan asing maupun perusahaan gabungan. Jadi salah satu sumber pemesanan kamar yang ada di hotel adalah dari perusahaan, baik asing maupun dalam negeri, baik swasta maupun nanti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang BUMN. Nah, ini adalah sumber yang pertama. Sumber-sumber pemesanan yang pertama adalah sumber pemesanan dari perusahaan. Untuk yang kedua adalah sumber pemesanan kedua adalah biro perjalanan wisata atau agen perjalanan wisata. Nah, untuk agen perjalanan wisata di situ nanti akan ada dua kategori. Yang pertama adalah free independent travel atau free individual traveler. Nah, ini dalam pengertian adalah nanti orang-orang yang pemesanan kamar melalui travel agent tetapi perorangan. Jadi mereka datang ke travel agent kemudian untuk memesan sejumlah kamar untuk perorangan atau family juga. Nah, berikutnya adalah mengenai GIT. Yang kedua adalah GIT atau Group Inclusive Tour. Nah, untuk GIT atau Group Inclusive Tour ini adalah merupakan satu kelompok atau yang dinamakan dengan rombongan. Jadi mereka dalam rombongan mereka terdaftar dalam pemesanan kamar di hotel melalui travel agent. Tentunya dikoordinir oleh perusahaannya atau yang lainnya. Jadi ada salah satu koordinir yang dinamakan dengan nanti tour leader-nya nanti ada, karena di situ nanti itu merupakan satu grup atau rombongan. Tetapi yang memesan adalah bisa travel agent. Ini biro perjalanan wisata nanti dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah free independent traveler, kemudian yang kedua adalah group inclusive tour. Ini untuk pemesanan yang kedua. Untuk pemesanan yang ketiga itu adalah hubungannya dengan airline companies, perusahaan-perusahaan penerbangan. Untuk perusahaan-perusahaan penerbangan, mereka bekerja sama dengan hotel. Dan mereka biasanya untuk perusahaan-perusahaan penerbangan itu yang memesan kamar mereka adalah dari awak kabin. Jadi dari awak kabin, kemudian pilot, co-pilot, pramugara. Nah, ini mereka sudah dipesankan oleh airline companies-nya atau perusahaan penerbangan. Termasuk nanti ada kantor-kantor perwakilan yang tersebar di dalam maupun di luar negeri. Jadi kantor-kantor perwakilan yang mereka bekerja sama dengan kita untuk airline companies atau perusahaan penerbangannya. Nah, nanti kita akan melayani mereka dalam pemesanan yang ada. Jadi mereka pemesanannya sekarang mereka itu jarang yang mempunyai kantor yang permanen di situ, tapi kantor-kantor atau nanti yang hubungannya dengan pemesanan kamar itu langsung kepada hotel-hotel, biasanya hotel-hotel yang terdekat dengan bandara. Ini mereka bekerja sama dengan hotel-hotel yang berada di sekitar bandara, karena untuk mempermudah mereka dalam melaksanakan tugasnya tidak terlalu jauh, apalagi di kota-kota besar kena kemacetan dan seterusnya, sehingga mereka tidak mau berisiko. Sehingga biasanya nanti bekerja samanya adalah dengan hotel-hotel yang dekat dengan mereka. Itu untuk airline companies. Berikutnya adalah kantor pemerintah. Jadi pemesanan kamar, sumber pemesanan kamar yang lain adalah dari kantor pemerintah, pejabat pemerintahan, serta tamu-tamu yang berasal dari perusahaan negara yang diundang oleh pemerintah ataupun nanti melakukan kunjungan, dan bisa juga BUMN. Ini adalah pelaku-pelaku pemerintah yang dimana nanti dari pemerintah sendiri ketika nanti melaksanakan tugasnya, ketika mereka melaksanakan tugas, mereka bekerja sama dengan hotel-hotel. Jadi untuk menginapnya sudah di cover semuanya dan bekerja sama dengan hotel.
Kemudian berikutnya adalah sumber pemesanan yang lain adalah hotel representatif, di mana pemesanan kamar yang berasal dari kantor perwakilan hotel seperti perwakilan yang berada di sekitar bandara. Jadi pada saat kita keluar dari bandara, kita melakukan perjalanan, biasanya di sekitar bandara itu pada saat biasanya setelah kita keluar dari barang, pengambilan barang, biasanya di situ sudah akan ada perwakilan hotel. Makanya dinamakan dengan hotel representatif, di mana ketika nanti tamu akan memesan kamar, ketika mereka belum memesan kamar, bisa melalui hotel representatif yang ada di sekitar bandara tersebut. Itu mempermudah pada saat pemesanan kamar terjadi. Jadi bisa melalui hotel representatif. Kemudian berikutnya adalah pemesanan kamar yang dilakukan oleh tamu hotel itu sendiri. Jadi tamu hotel, sumber pemesanan berikutnya adalah nanti dari tamu itu sendiri. Apalagi tamu-tamu hotel yang sudah berulang kali menginap di hotel kita, yang kita namakan dengan return guest. Nah, tamu-tamu yang return guest ini biasanya mereka sudah langsung memesan terlebih dahulu ketika mereka melakukan perjalanan. Sumber pemesanannya adalah mereka adalah dari tamu itu sendiri. Makanya dinamakan dengan pemesanan dari tamu yang langsung. Kalau pemesanan yang secara langsung datang itu namanya adalah direct. Tapi kalau tamu bisa memesan, sumber pemesanannya bisa dari tamu itu sendiri. Nah, ini untuk pemesanan berikutnya. Yang lain adalah car rental companies, perusahaan-perusahaan penyewaan mobil, di mana perusahaan-perusahaan penyewaan mobil itu bisa juga melakukan pemesanan kamar. Nah, sumber pemesanan kamar itu bisa dari car rental companies. Sambil mereka menjemput tamunya, mereka menawarkan pemesanan kamar untuk hotel. Nah, itu car rental companies. Kemudian ada Central Reservation System atau CRS, di mana Central Reservation System itu adalah sebuah sentral, di mana makanya dinamakan dengan sentral, sebuah sistem yang dimana antara hotel satu dengan yang lainnya itu jadi satu. Terutama ini nanti untuk hotel-hotel yang chain hotel yang satu manajemen. Hotel yang satu manajemen biasanya menggunakan yang namanya Central Reservation System. Itu yang dilakukan oleh hotel-hotel untuk nanti hotel-hotel yang chain atau chain hotel. Jadi hotel yang dalam satu manajemen. Ketika hotel dalam satu manajemen, biasanya mereka sudah menggunakan yang namanya Central Reservation System. Jadi ketika mereka akan bepergian ke luar negeri, tidak harus memesan hotel yang ada di luar negeri, tetapi kita calon tamu sudah bisa memesan nanti yang ada di Indonesia yang terdekat. Misalnya hotel Radisson misalnya. Nah, tidak perlu nanti ada di luar negeri, tapi nanti bisa memesannya melalui hotel yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena di situ sudah sistemnya itu sudah sentral, sehingga kita di mana-mana kita sudah bisa melakukan pemesanan kamar melalui Central Reservation System itu pada hotel yang terdekat dengan kita. Itu mengenai pemesanan, sumber-sumber pemesanan kamar. Di situ nanti untuk pemesanan kamar yang sentral, di situ ada affiliate reservation, kemudian ada grup maxial atau maxial, ataupun nanti grup-grup seperti Hyatt grup misalnya. Nah, itu bisa pesan di grup yang terdekat atau hotel yang terdekat dengan tamu itu sendiri. Nah, ini pembelajaran kita pada saat ini, pembelajaran kita pada hari ini tentang sumber-sumber pemesanan kamar di hotel. Sekian dan terima kasih.